Sekarang mari kita menguraikan apa sih yang bikin kita takut. Kita tidak bicara di dalam diri kita dulu, tetapi kita bicara tentang satu prinsip total. Takut baru berada setelah Adam berdosa. Saudara-saudara, saya tidak berkata semua ketakutan itu adalah akibat dosa. Kalau ketakutan adalah akibat dosa seluruhnya, maka Yesus takut membuktikan dia juga adalah orang yang pernah berdosa. Tapi saya mengatakan istilah takut, itu perasaan takut, emosi takut, mulai berada setelah Adam berdosa. Yesus inkarnasi setelah Adam berdosa. Maka perasaan takut sebagai refleksi syaraf daripada manusia itu pernah berada pada Yesus, membuktikan dia manusia, dia hidup sebagai manusia. Tetapi Adam merasa takut dilihat dari mana? Dia mengerjakan dua hal. Pertama, menutupi dosanya. Kedua, menyembunyikan diri daripada Tuhan Allah. Saudara-saudara, takut mulai daripada setelah Adam berdosa, sehingga akibatnya adalah menutupi dosanya dan melarikan diri untuk tidak lagi berada di hadirat Tuhan Allah. Anak saya yang paling kecil pada waktu dia umur 2, lucu luar biasa. Kalau dia berbuat salah itu, kita belum apa-apa, hanya lihat dia saja. Begitu matanya kontak sama mata dia, dia langsung gini. Lalu cara putarnya itu, aduh, saya masih berkesan sampai sekarang. Karena dia rasa salah, rasa malu. Lalu dia tutup mata, lalu putar sedikit. Sudah putar lama-lama, tempel di lemari mukanya, nggak mau lihat kita. Sudah 2 menit dia ngintip. Coba bayangkan, lucu dah anak kecil begitu. Dan yang ini, waktu dia ngintip lihat saya masih lihat, langsung tutup lagi. Sampai berapa menit lagi. Dia tahu akan dimarahi. Dia takut. Perasaan takut itu mulai dari setelah manusia bersalah, manusia berdosa. Yang paling cilaka sudah berdosa masih tidak takut. Itu orang ada pengharapan besar masuk neraka. Sudah. Dia takut, dia malu. Adam takut. Adam takut. Adam menutup tubuhnya dengan daun. Hasil merusak lingkungan. Ini pertama kali merusak lingkungan, merusak ekologi. Pertama, saudara-saudara, baru dibahas abad ke-20 akhir bagaimana melindungi lingkungan. Itu adalah persoalan ditulis di Alkitab pada permulaan, fasal-fasal paling permulaan. Manusia ini betul-betul bodoh luar biasa. Beribu-ribu tahun baru mau menyelesaikan sesuatu hal yang sudah dicatat di Alkitab pada permulaan. Di manakah engkau Adam? Aku mendengar suaramu. Aku takut. Kenapa takut? Dia sudah berdosa. Manusia setelah berdosa bisa takut. Dan perasaan takut itu satu emosi yang tidak normal. Emosi yang seharusnya tidak ada. Emosi yang tidak perlu ada. Jikalau dosa tidak pernah melanda dunia. Manusia dicipta untuk berhubung dengan Tuhan Allah. Apa yang ditakuti? Manusia dicipta untuk bisa menguasai diri. Apa yang ditakuti? Manusia dicipta untuk menguasai seluruh alam semesta. Apa yang ditakuti? Dan semua binatang ditaklukkan kepada manusia. Bahkan singa, macan, beruang dan semua ditaklukkan di bawah manusia. Apa yang ditakuti? Malaikat dicipta untuk melayani kita. Allah sendiri menjadi sumber anugerah kita. Segala sesuatu dicipta untuk mensuplai kebutuhan kita. Seluruh alam semesta, kita adalah anak yang paling dikasih. Kita adalah makhluk yang berada di tengah Allah dan alam. Kita menjadi pengantara. Kita menjadi seorang imam yang berjabatan imamat di antara Allah dan alam. Apa yang ditakuti? Seharusnya manusia tidak ada takut. Tapi setelah berdosa takut. Setelah berdosa menutup.
Setelah berdosa melarikan diri. Setelah berdosa rasa dingin. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 3. Maka ada rasa dingin di dalam taman itu. Ini semua abnormal mulai karena hubungan manusia dan Allah itu putus. Makin putus, makin tidak berani sambung. Makin putus, makin tidak berani kembali. Kalau bisa jangan lagi lihat dia. Kalau bisa lebih baik dia tidak ada. Mulai timbulnya perasaan perlunya ateisme karena dosa. Jikalau tidak ada Tuhan Allah, aku tidak perlu dihakimi. Lebih baik tidak ada Allah, dosaku boleh sembarangan. Jikalau Allah tidak ada, kebebasanku tidak perlu bertanggung jawab. Itulah timbulnya sebabnya mengapa ada ateisme. Saudara-saudara, ateisme itu berhenti pada imajinasi, berhenti pada halusinasi. Tidak pernah menjadi fakta realita kalau Allah menjadi tidak ada. Allah tidak akan menjadi ada hanya karena engkau percaya dia ada. Allah tidak akan menjadi tidak ada hanya karena engkau percaya Allah tidak ada. Keberadaan Allah bukan akibat kita percaya atau tidak. Keberadaan Allah adalah sebabnya kita percaya ada atau tidaknya Allah. Keberadaan Allah bukan akibat kita membuktikan dia Allah atau kita tidak bisa membuktikan. Keberadaan Allah adalah sebabnya kita berusaha membuktikan dia ada atau tidak. Saudara-saudara, sesudah itu manusia di dalam dosa, manusia di dalam dunia ini ada perasaan takut. Perasaan takut setelah berdosa mulai daripada sesuatu kekhawatiran kehilangan sekuritas, kesempurnaan, dan keamanan yang sudah pernah dimiliki. Nah, ini menjadi hal yang penting sekali. Kalau saya pernah hidup baik-baik, sekarang kehidupan saya yang baik-baik itu dirusak, itu saya takut. Saya pernah hidup secara aman, sekarang ada ketidakamanan yang datang menimpa kepada saya takut. Karena di dalamnya ada seluruh kesempurnaan yang tidak mau dicuilkan, tidak mau dipotong, tidak mau dikurangin, mau menjaga keutuhan. Kita ingin keutuhan kalau terganggu kita takut. Kita takut kalau anak kita yang betul baik-baik ada satu yang mati. Kita takut kalau uang kita yang sudah terkumpul dengan susah payah itu dicuri. Kita takut keutuhan itu diganggu. Kita takut sekuritas diganggu. Kita takut apa yang kita pernah miliki itu menjadi hilang. Itu sebabnya kita takut. Normal kan? Herannya, waktu menambah terus kekayaan tidak takut merugikan orang lain. Tapi kalau kekayaan yang sudah diterima, bahkan yang diterima sadar tidak wajar, kekurangan kita takut. Nah, beres kan? Jadi perasaan takut kita itu, emosi takut tidak suci. Sudah tidak suci. Kalau dipukul kita takut, pukul orang kita tidak takut. Karena apa? Bukan saya kok. Waktu saya masih umur 12, lihat itu dulu sepeda yang di sekolah itu ratusan sepeda. Orang naik sepeda ke sekolah. Tapi kalau satu itu jatuh, langsung semua jatuh. Waktu cilaka bang kembalikan itu susah sekali. Saya tidak tahu engkau ngerti atau tidak apa yang saya katakan. Karena zamannya lain. Orang yang tua lebih ngerti karena dulu zaman sepeda. Lalu satu kali ada murid teman saya melihat semua sepeda jatuh. Dia bilang tidak apa-apa. Orang yang perempuan yang jatuhkan semua sepeda itu ketakutan luar biasa. Karena dia tidak kuat mengembalikan. Tapi dihibur sama seorang murid ini. Tidak apa-apa. Dia sudah hibur ditambah satu kalimat. Karena bukan punya gua. Kurang ajar. Jadi kalau kamu rugi, kalau kamu dicuri, kamu dirampok. Tidak apa-apa. Karena bukan punya gua. Itulah. Saudara, kenapa kalau orang punya sekuritas diganggu oleh kamu, engkau tidak takut? Sekuritasmu diganggu, engkau takut. Kenapa keutuhan orang lain engkau ambil, engkau rusak, engkau tidak rasa sakit. Tapi dirimu sedikit saja kekurangan, engkau rasa sakit sekali. Bolehlah seluruh dunia bangkrut asal saya punya pelihara. Bolehlah seluruh dunia menjadi miskin asal saya tetap kaya. Apakah itu hidup orang Kristen? Kita takut kenapa? Takut karena apa? Saudara-saudara, takut karena kita tidak bisa memelihara keutuhan. Takut karena kita tidak bisa memelihara sekuritas. Takut karena kita tidak mempunyai sesuatu perasaan aman. Sehingga ketakutan itu mengancam hidup kita. Dan ketakutan itu datang dari mana? Pertama,
Ketakutan daripada sesuatu perubahan lingkungan dan situasi yang terlalu drastis, sehingga kita tidak tahu bagaimana menghadapi. Saudara-saudara, mulai daripada suara besar, bikin bayi bangun dan nangis. Kita mulai mengerti hal ini. Something drastically change. Out of my control. Itu bikin kita takut. Mendadak ada sesuatu yang besar terjadi di luar kontrol kita. Itu kita takut. Ini pertama. Sesudah itu, pengalaman-pengalaman yang melebihi sesuatu yang pernah kita alami bikin kita takut. Sesuatu yang transenden pengalaman. Sesuatu yang melebihi dari apa yang pernah kita tahu. Apa yang pernah kita alami. Bikin kita takut. Kita takut karena apa? Takut keluar dari lingkungan. Takut keluar dari pengalaman. Takut keluar dari sekuritas kita. Maka takut. Ketiga. Apa yang menjadikan kita takut? Sesuatu kekuatan yang bisa menghancurkan. The destructive power. Itu membuat kita takut. Begitu kita melihat sesuatu yang besar yang bisa merusak, ego takut. Nah, ini adalah mengandung sesuatu emosi agama. Di Alkitab bukan demikian. Kalau kita takut kepada Tuhan tidak ada arti itu. Ini adalah sesuatu hal yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Emosi rohani daripada emosi agama. Destruction, destructive power, destroying power. Itu bikin orang takut. Jadi kita takut karena tidak mau kehilangan sekuritas dan keutuhan. Kita takut karena mendadak sesuatu hal pengalaman yang drastis. Kita takut karena ada sesuatu yang melampaui kemampuan kita kontrol. Kita takut karena ada sesuatu yang melampaui pengalaman yang kita terbiasa. Kita takut karena ada sesuatu kuasa untuk memusnahkan kita. Selain itu, apa yang menjadikan kita takut? Kita takut kalau kita dihukum. Nah, saudara-saudara. Nah, di sini paradoksnya. Manusia waktu berdosa tidak takut. Waktu dihukum takut. Nah, ini orang kerdil. Orang gentleman berdosa dia takut. Kalau tidak berdosa dihukum dia tidak takut. Itu orang gentleman. Jadi orang yang agung sama orang kecil bedanya apa? Orang agung tidak takut hukum kalau dia tidak bersalah. Orang kerdil takut hukum tapi tidak takut berdosa. Ini bedanya. Saudara-saudara, begitu banyak perampok, waktu merampok gagal sekali, berani sekali menghancurkan orang, menembak orang. Dia begitu perkasa, ketawa-ketawa. Waktu divonis 30 tahun masuk penjara, baru nangis. Itu orang apa? Tangisan begini, simpati enggak? Kalau saya di pinggirnya, sekarang bagaimana? Divonis 30 tahun, masuk mana? Masuk penjara. Jadi nangis, saya tempeling lagi 10 kali. Itu kesedihan yang tidak berarti. Kesedihan tidak bernilai. Kesedihan karena takut hukum. Kesedihan takut hukum itu kesedihan yang sangat remeh. Tapi kesedihan takut berdosa itu kesedihan sangat anggun. Saudara-saudara, orang Kristen harus bisa membedakan. Kalau saya bersalah saya harus takut. Kalau saya tidak bersalah dihukum pun tidak takut. Itu Kristen. Petrus akhirnya disalibkan, dipaku di atas kayu salib. Orang yang disalibkan menurut hukum daripada orang Romawi adalah yang membakar, membunuh, yang merampok atau mengkhianat negara. Dosa begitu besar harus disalibkan. Petrus tidak. Petrus tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengkhianati negara, tidak berbuat apa-apa, hanya karena mengabar Injil. Lalu akhirnya disalib. Dia minta tolong, janganlah, ampuni saya, ampuni saya. Di dalam cerita Tiongkok, di dalam sejarah, di dalam film yang kau lihat, orang kalau mau kalau mau dihukum, lu tuh minta ampun, lebih kasihan dari pengemis. Tetapi diam ke Kristen tidak ada ini. I do nothing wrong. You want to crucify me? Please. Mau menyalibkan saya, silakan. Waktu mereka mau menyalibkan Petrus mengatakan, saya minta tolong satu hal. Waktu engkau memanjapkan salibku, menggantung saya, jangan begini taruhnya, tapi balik. Kenapa? Karena aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus Kristus. Dia Tuhan, saya orang berdosa. Marilah salibkan saya balik, sehingga saya kepala di bawah kaki di atas. Karena saya tidak layak mati sama corak dengan Yesus Kristus. Itu keberanian. Waktu berdosa dia takut. Waktu dihukum dia tidak takut. Itu Kristen. Itu semangat. Itu api.
Itu jiwa iman Kristiani yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, kita takut apa lagi? Kita takut orang jahat. Nah, saudara-saudara, semua unsur yang bikin manusia takut itu saya paparkan satu persatu. Kita takut orang jahat. Akhirnya cara orang dunia adalah pakai orang lebih jahat dari orang jahat untuk menghadapi orang jahat. Kalau you mempunyai geng untuk menakut-nakuti saya cari geng yang lebih besar dari gengmu untuk geng-gengan. Nah, itu orang jahat menghadapi orang jahat. Itu cara orang dunia. Takut orang jahat. Lalu dengan orang-orang jahat dan berkuasa bisa memelihara engkau rasa sombong. Saya tidak usah takut. Saya lihat ada satu restoran yang buka di pinggir jalan. Cukup besar, ramai sekali. Masanya juga sangat mahal. Engkau tidak takut di sini. Ini dia menurut keadaan kerusuhan. Engkau masih di pinggir jalan. Dia jawab sama saya apa? Memang banyak orang mau datang ke sini. Mengganggu saya. Tapi saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Dia bilang ada jenderal yang membela saya. Jenderal? Kenapa jenderal membela engkau? Kenapa jenderal mau membela seorang buka restoran di pinggir jalan? Dia bilang ini bayar iuran setiap bulan berapa? 2 bulan yang lalu di Malaysia kita makan. Begitu makan sampai separuh, seorang India datang. Hey, do you remember me? I help you. Saya bilang, who are you? Oh, you don't forget. Jangan lupa saya. Waktu engkau pindah rumah kan saya angkat. Saya bilang rumah saya di Jakarta. Nah, you di Kuala Lumpur, jangan pura-pura. Saya bilang, you jangan pura-pura. Terus saya bilang, ini data orang apa? Mau makan sama-sama? Dia langsung duduk. Duduk situ mulai sombong. Kita berapa pendeta duduk, dia juga duduk situ. Dia panggil yang paling mahal dan sebagainya. Tapi di antara pendeta saya bilang, ini tidak beres. Terus dia panggil pemilik restoran. Pemilik restoran seorang nyonya, tidak tua, muda. Datang ke sini. Hei, keluar! Diusir. Terus saya bilang, ini perempuan muda kok. Berani sekali. Ini idealnya gede loh. Keluar. Ini dia dulu. Saya diundang makan. Pokoknya lu keluar. Kau! Begitu. Orang Indo itu berdiri. Itu mulai mundur. Nah, sesudah itu tidak jadi panggilannya. Apa yang dipanggil tidak jadi. Saya sekira mungkin bahwa dia di situ duduk, injili dia dan sebagainya. Dan saya mau tahu ini penipu seperti apa. Lalu saya tanya, kenapa perempuan ini muda berani? Oh, ini restoran di daerah ini banyak orang jahat di sini. Tetapi ada yang lebih jahat dari mereka takut. Dan ini bayar iuran. Jadi mereka semua takut sama nyonya ini. Nyonya ini muda-muda, ada backingnya. Saudara-saudara, kita takut sama orang jahat. Dan kita pakai orang jahat menghadapi orang jahat. Ini biasa. Tapi Alkitab berkata kepada kita, ketakutan orang Kristen bukan demikian. Orang Kristen mempunyai ketakutan yang berbeda.